hasil sidang ketiga ini buat Rudi Kurniawan apa nih, Bang? Oke, jadwal hari ini adalah jadwal untuk jawaban eksepsi dari jaksa penuntut umum. Jadi tadi jaksa sudah membacakan semua dari jawabannya, yaitu poin-poinnya adalah semua eksepsi yang kita sampaikan sudah dijawab sama jaksa penuntut umum, dan artiannya adalah apa? Nanti ada kelanjutan sidang untuk putusan selah. Jadi semuanya sudah disangkal atau sudah dibantah semuanya sama jaksa penuntut umum, sehingga kita menunggu keputusan dari majelis hakim minggu depan tanggal 7 untuk keputusan selanjutnya. Jadi poin-poinnya hanya itu saja dari awal sidang, dari dakwaan, eksepsi, dan hari ini adalah jawaban eksepsi dari jaksa penuntut umum. Mungkin itu poin-poinnya hari ini saja. Kalau menurut Abang sebagai pengacara ini jawaban eksepsinya gimana nih? Kalau jawabannya sih ya relatifnya bahasanya bahasa umum ya, semuanya ya pasti akan semuanya menolak. Di posisi satu saya sebagai penasihat hukum pasti menolak dakwaan, dan posisi jaksa penuntut pasti akan menolak eksepsi kita. Itu hal yang wajar dan memang hal yang umum. Ini sekarang ada banyak bawa warga, kenapa nih, Bang? Ya, warga di sini adalah menunjukkan bahwa Bapak RK ini adalah orang baik. Kenapa Bapak RK orang baik? Kalau orang baik pasti akan diselimuti dan dilindungi orang-orang yang baik di belakangnya. Karena kalau kita lihat sendiri, Bapak RK ini adalah orang yang selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Jadi banyaklah pendukung beliau dan yang mendoakan beliau agar persidangan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil terbaik buat Bapak RK nantinya. Begitu. Ini semua warga Tapos Cilodong ya? Betul. Mungkin dari rekan mau menambahkan, Mbak Liana? Enggak. Dari Bandi? Sebagai penasihat hukum untuk mendampingi kasus ini masih berjalan. Jadi kami akan tetap mengawal untuk menyelesaikan ini dan tetap akan mengikuti untuk persidangan berikut. Jadi kami tetap mengawal untuk menyelesaikan ini. Mungkin demikian. Dari istrinya Pak RK ada harapan apa nih? Harapan saya, suami saya karena ini masih proses hukum ya, di mana ada praduga tidak bersalah, bahwa saya juga kan punya anak-anak dan kenapa media-media menghujat dan menghakimi suami saya, gitu kan. Terus juga saya masih ada anak-anak kecil yang kuliah juga, di mana teman-temannya membuli anak saya, dan sekarang seolah-olah bapaknya itu bersalah, gitu. Dan saya sampai hari ini meyakini bahwa suami saya tidak melakukan perbuatan itu, dan saya yakin suami saya tidak bersalah. Oke, sedikit menambahkan untuk poinnya dari istri terdakwa. Jadi poinnya seperti ini. Karena ini adalah ranahnya masih ranah proses persidangan, karena masih terdakwa, jadi belum ada keputusan, sehingga tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia itu bersalah, kan gitu. Jadi bahasan adalah demi kebaikan dan untuk nama baik keluarga dan anak istrinya. Jadi janganlah selama belum ada keputusan dari yang mulia hakim, berarti kan posisinya adalah belum ada yang ada yang siapa yang salah, siapa yang benar belum ada. Jadi semuanya adalah masih asas praduga atau masih tersangka atau terdakwa. Mungkin itu poinnya. Kalau Mbak Tina kan meyakini nggak salah nih, apa sih bisa diungkapin keyakinannya? Jadi gini, kalau misalkan bapak itu salah, siapa sih istri yang mau mendampingi dari awal sampai akhir sampai nanti putusan mengikuti? Kan nggak mungkin sebagai seorang wanita sampai segitunya dia berjuang dengan habis-habisan dari siang, pagi, malam, berdoa dan berusaha untuk mencari kebenaran. Itu adalah poin-poin yang sangat krusial bagi seorang istri, di mana suaminya didakwa dengan hal yang negatif, seorang istri masih setia mendampingi. Itu hal yang positif. Nggak mungkin itu dilakukan seorang istri kalau suaminya itu nggak benar. Mungkin itulah. Jadi yang sebagai motivasi semangat seorang istri untuk selalu memberikan support, semangat buat suaminya karena suami tercinta. Gitu. Mungkin itu poin-poinnya. Ya, ada tambahan? Mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita berdoa semoga
Bapak RK terselamatkan dari dakwaan atau tuduhan, dan kita ucapkan bismillah lantaran kita semuanya Bapak RK bisa terselamatkan. Mungkin itu ya. Ya intinya Bapak RK ini kan orang baik. Semua juga warga Depok mengetahui lah. Ya artinya orang baik itu nggak mungkin lah nanti ke depannya itu buat yang sesuatu hal yang tidak baik juga. Intinya ya seperti media ketahui ya, proses persidangan ini tertutup. Ya, kita sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada proses persidangan, baik fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan nanti ke depannya seperti apa. Ya harapan kami janganlah nanti media itu menggoreng, ya memelintir sehingga menimbulkan opini publik yang sifatnya negatif dan memberatkan kami gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Ada harapan nggak dari warga Tapos sendiri nih yang selama ini di Pak Dewannya RK? Sini warga Tapos nih yang selama ini ada menyampaikan apa nih sampai ikut persidangan ini? Harapan kami semuanya warga Tapos, Pak RK itu cepat dibebaskan dari tuduhan yang nggak sebenarnya beliau terima. Pak RK itu orang baik, Mas. HP-nya aja 24 jam non-stop tiap harinya demi warga. Tengah malam ditelepon pun angkat telepon. Begitu nyasek, belum tentu dewan lain seperti Pak Dewan. Belum tentu, belum ada. Setahu saya umur udah 62 tahun. Belum ada dewan seperti Pak Dewan Rudi Kurniawan, segitu baiknya ke warga itu. Belum pernah ngalamin seperti Dewan Rudi Kurniawan. Harapan saya, kami semuanya, Pak Dewan itu cepat segera dibebaskan dari tuduhan. Ini aja harapan kami, Pak. Iya. Semuanya makasih banyak atas waktunya.